Kembali bersama kami dalam Dialog NTV Prime dan pemirsa kita akan kembali menanyakan kepada mantan penyidik KPK nih mengenai tak ada lagi tersangka yang diekspos KPK. Mas Yudi, jadi apa yang harus benar-benar diperhatikan KPK ya dalam KUHP yang baru ini gitu supaya tersangkanya memang benar-benar bisa lebih disampaikan ke publik dengan secara lebih rinci dan detail, apa yang kemudian perlu menjadi perhatian? Jadi kalau saya melihat kan akhirnya KPK kembali sebelum menampilkan para tersangka yang dikomperskan ini ya, yaitu tetap mereka pakai rompi oren, tetap di borgol, kemudian melewati lobi gitu ya, kemudian masuk ke dalam mobil tahanan. Saya pikir untuk sementara itu sudah cukup lah ya. Yang penting kelihatan oleh teman-teman wartawan, media gitu kan, disampaikan kepada publik juga melihat bahwa oh ini benar tersangkanya, walaupun tadi tidak dipamerkan. Sebenarnya dipamerkan itu pun juga nggak nyampe lebih dari 1 menit 2 menit gitu kan. Hanya dipanggil, teknik kita ngomongin teknis ya, dipanggil oleh jubir, kemudian di belakang setelah foto-foto kemudian pergi gitu kan, dilanjutkan lagi kompersnya. Sebenarnya itu nggak lama gitu ya. Tetapi kan tadi saya kembalikan bahwa filosofisnya pada saat itu kan untuk kemudian ya memberikan efek jera aja gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua ya karena tadi saya katakan bahwa ya humasnya KPK juga agak lebih berani untuk kemudian menyampaikan kepada publik ya mengenai konstruksi perkara, kemudian pelaku dan sebagainya, supaya sebenarnya kan selain efek jera kan ini supaya nggak ero in persona aja gitu kan. Apalagi kita tahu tadi saya katakan bahwa kasus tindak pidana korupsi ini kan terkait dengan orang besar misalnya atau orang yang dikenal publik gitu kan. Jadi istilahnya supaya tidak ada kesalahan gitu kan. Tapi saya pikir kan penyidik sudah profesional lah. Nah, saya sih berharap bahwa kedepannya ya ini kan sebenarnya bukan kewenangan penyidik gitu ya. Tapi kan kemudian saya juga terkejut juga ketika kemudian sampai diatur di dalam KUHP yang kemudian interpretasinya ternyata sampai sejauh itu gitu ya. Bukan hanya terkait dengan kewenangan penyidik terkait dengan asas praduga tidak bersalah, tetapi sampai menampilkan. Nah, kedepannya bagi saya sebenarnya intinya itu kan bukan hanya menampilkan ya, tapi bagaimana KPK ya kedepannya itu benar-benar serius gitu ya dalam kemudian memberantas korupsi. Ya artinya saat ini kan apa yang KPK lakukan itu kan sudah mulai agak diperketat nih ya. Itu yang pertama. Sebenarnya bukan hanya terkait dengan menampilkan loh. Kalau menampilkan benar-benar interpretasi KPK murni. Tetapi ada 2 hal yang menarik ya. Selain tadi, yang kedua itu adalah bagaimana sekarang di KPK itu kan harus ikut KUHP, bagaimana dalam proses penyelidikan ya, penyelidik KPK juga harus sudah menanyakan kepada calon saksi ya kan, bahwa karena kan penyelidikan masih calon saksi ya, belum saksi gitu ya, bahwa mereka apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, karena sekarang sudah bisa gitu. Dan mungkin OTT kemarin itu pertama kali lah mereka mengimplementasikan karena kan sudah tahun 2026. Jadi padahal sebelumnya karena memang tidak diatur ya terkait dengan pendampingan dalam proses penyelidikan, KPK tegas mengatakan tidak boleh. Bahkan saksi pun sekarang sudah boleh didampingi. Kalau dulu kan KPK tidak boleh. Jadi memang banyak sekali aturan-aturan dalam KUHP ini yang benar-benar harus diadopsi oleh KPK. Tapi saya pikir bisa jadi ya kedepannya kalau memang ada hal-hal teknis ya tadi misalnya bahwa KPK bisa menampilkan lagi dan sebagainya, ya saya pikir itu bagi saya suatu hal yang bagus. Berarti gitu ini kan menguatkan KPK menurut Anda? Iya, masih menguatkan KPK gitu kan. Setidaknya adalah tindakan-tindakan KPK yang kemudian tadi bahwa pemberantasan korupsi kan bukan hanya sekedar penegakan hukum gitu ya. Tetapi juga akuntabilitas kepada masyarakat dan lain sebagainya. Termasuk juga yang masyarakat tunggu dari para koruptor ini kan selain juga hukuman yang berat tentunya adalah sanksi sosialnya itu tadi ya yang mungkin akan menimbulkan efek jera itu. Nah ini apakah di KUHP ini sebenarnya udah dipertimbangkan nggak sih soal ini? Kalau seandainya di KPK itu udah tidak boleh lagi ada aturan penampilan tersangka. Coba kita tanya dulu ya Mas Yudi ke Pak Albert. Seperti apa Pak Albert? Ya jadi kan perlu kita pahami Mbak Naila bahwa sebenarnya KUHP ini adalah aturan hukum
acara pidana yang sifatnya umum ya. Namun demikian, kalau kita mau kembali kepada KUHP sebagai hukum pidana materinya, KUHP nasional itu mengusung 3 pendekatan keadilan. Yang pertama adalah keadilan korektif, bahwa koruptor ini tetap harus dikoreksi kesalahannya, gitu ya. Tidak bisa dijustifikasi, tidak bisa dibenarkan, apalagi dampaknya sangat luas. Kemudian yang kedua adalah keadilan rehabilitatif. Keadilan rehabilitatif ini sebenarnya tujuannya adalah memastikan adanya pemulihan fungsi institusi publik yang rusak akibat korupsi, termasuk juga merehabilitasi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dan bentuk yang ketiga adalah keadilan korektif. Keadilan korektif ini adalah yang terpenting menurut saya, bahwa ketika ada praktek korupsi, ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu yang harus dipulihkan. Selama ini kita masih berkutat dalam paradigma lama untuk bagaimana menghukum seberat-beratnya pelaku. Which is itu tidak salah. Apalagi korupsi merupakan tindak pidana khusus yang sifatnya extraordinary, itu diakui dalam KUHP nasional. Tapi jauh yang lebih penting daripada sekedar menghukum berat pelaku adalah bagaimana aset recovery, bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara itu harus Nah, jadi kita melihat nih ada 3 lembaga yang berwenang melakukan penyidikan. Saya pribadi berharap ketiga lembaga ini bukan hanya sekedar menampilkan sesuatu yang terlihat indah visual di mata, sesuatu yang kesannya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga yang lebih dalam itu bisa menghadirkan keadilan substantif, yaitu bisa memulihkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Terima kasih. Oke, saya ke Prof. Gayus ya. Prof, tadi Anda katakan untuk menjaga transparansi itu adanya di persidangan ya Prof ya. Nah kalau melihat memang kasus ini, tapi gimana ya supaya mungkin ketika awal rilis gitu publik tuh bisa tidak lagi terpengaruh dengan asas praduga bersalah begitu ya, dengan adanya kasus ini kan justru pengen semangatnya untuk praduga tak bersalah. Nah apa juga yang harus diperhatikan dengan KPK? Ya tentu bagi saya KPK ini kan lembaga yang sebenarnya independen mestinya tidak boleh menjurus ke yang lain, mempercepat proses dan sebagainya. Itu pengadilan nanti. KPK harus berdiri pada posisinya yang ideal dan independen sebenarnya. Tidak usah menghasut-hasut, tidak usah meminta-minta publik untuk percaya apa tidak, untuk menunjukkan sebagainya. Tugas KPK itu tugas khusus yang lain oleh penegak hukum. Ini kan lembaga ad hoc yang hanya dibutuhkan untuk yang khusus, yang extraordinary. Jadi bagi saya kalau perintahnya tidak boleh dipamerkan dengan di depan umum secara khusus dengan atribut-atributnya, tentu ini harus ditaati. Kami perintah undang-undang. Nah, tadi dikasih oleh MA, undang-undang ini yang dipakai undang-undang yang paling akhir dilakukan. Jadi memang dulu KPK tidak pernah menampilkan, kemudian mempunyai ide untuk menampilkan, tujuannya mungkin bagus. Tapi apakah itu menjadi tugas KPK yang secara khusus dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsinya, bukan tampilan yang lain, ini tugas lembaga lain itu. Baik, coba kita tanyakan ke Mas Yudi nih ya. Kalau balik lagi, kita kan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi gimana supaya itu bisa benar-benar berjalan otentik sih dengan adanya aturan dari KUHP ini gitu? Ya saya pikir aturan dalam KUHP ini kan juga ada yang baru gitu ya, tapi juga yang lama kan juga masih ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tidak semua sebenarnya yang ada di KUHP itu digunakan oleh KPK. KPK ada hukum acara yang dilaksanakan KPK itu di undang-undang KPK-nya sendiri maupun di undang-undang tipikor. Karena memang bunyinya kalau misalnya yang sudah ada di dalam undang-undang KPK dan sudah ada di KUHP juga, undang-undang KPK-nya yang spesialis. Tetapi kalau di undang-undang KPK itu tidak ada, adanya di KUHP, maka KPK harus ikut KUHP. Ya dalam hal ini kan KUHP yang baru ini ya, seperti itu. Kayak dulu kan di undang-undang KPK itu kan KPK tidak ada proses untuk menahan. Hanya kewenangan KPK adalah melakukan penahanan. Penahanan adanya di mana ya? Adanya di KUHP. Berapa hari, ya berapa lama penahanan, bagaimana cara bisa menahan, alasan objektif subjektif hanya di KUHP. Nah, kalau sekarang kembali lagi Mbak bahwa saat istilahnya memang saya paham bahwa memamerkan itu kan adalah bagian dari upaya efek jera, dalam tanda kutip ini adalah gimmick gitu ya. Tetapi tadi Prof. Gayus juga mengatakan sebenarnya kan Prof memahami ya bahwa ini kan tujuannya baik gitu ya. Tapi memang pada saat itu ya tidak ada aturan yang kemudian
secara tegas melarang gitu ya. Kalau ini kan pasal 91 itu dan KPK menginterpretasikan ya ini melarang betul ya. Walaupun kalau saya ya istilahnya coba besok tampil lagi ya, kalau digugat barulah gitu kan. Tapi ya sudah, KPK tentu ini pasti sudah dibahas Mbak di Biro Hukum, pimpinan, penyidik, penuntut pasti sudah ini bagaimana gitu kan. Ya kemudian akhirnya diputuskan seperti itu. Sama kayak tadi dalam proses penyelidikan, ketika KUHP sudah mengatakan bahwa advokat bisa mendampingi dari proses penyelidikan, maka KPK mau tidak mau ya, walaupun dulu kita paling melarang gitu ya, kita KPK dulu kan melarang di proses penyelidikan, saksi pun di penyidikan nggak boleh didampingi oleh penasihat hukum. Tapi kalau bunyinya KUHP sudah seperti itu ya, KPK tentu sebagai penegak hukum harus yang menjadi patuh aturan dan harus patuh gitu ya. Dan memang tadi saya lihat kan KUHP ini kan benar-benar hak asasi manusia banget gitu ya, sehingga kan di publik terbaca, oh kenapa melindungi sekali gitu ya, misalnya para pelaku ya dan sebagainya. Kemudian kan juga sebenarnya publik kan pengen misalnya kayak tadi yang Mbak sampaikan ya, banyak sebenarnya harus ada sanksi sosial gitu kan. Misalnya koruptor harus atau pelaku itu ada istilahnya sanksi sosial, misalnya melakukan apa-apa dan sebagainya begitu kan. Tapi ya sekali lagi ya tentu saya sepakat juga dengan Prof Gayus ya, bahwa ya KPK tentu dengan koridor ini ya, walaupun saya pikir pasti akan gagap nih. Kayak kemarin penyelidik itu ya. Yang kasus kemarin terakhir gimana tuh kalau Mas Yudi melihatnya? Kedepannya ya, misalnya penyelidik yang biasanya dia memeriksa calon saksi ya, itu kemudian sekarang didampingi pasti agak canggung. Tapi ya itulah teknis ya, dan ini ada dinamika, termasuk kayak saksi ya didampingi oleh penasihat hukum gitu ya. Biasanya kan enggak di KPK. Tadi saya udah membayangkan pasti akan canggung gitu kan. Dan kurang seru Mas bagi kami rekan-rekan media tentunya kalau tidak ditampilkan seperti itu. Betul kan, mau tidak mau suka tidak suka kan media kan juga sebagai pilar ya kan demokrasi untuk menyampaikan masyarakat melihat bagaimana. Tapi bagi tadi kalau mau teknis, bahwa KPK tetap harus ya menampilkan bahwa mereka itu turun dari ruang pemeriksaan sampai ke mobil. Kan bisa ngakalin itu kan istilahnya bukan bagian dari prejudis, tidak asas perbuatan tidak bersalah ya, tapi kan memang secara teknis mereka diperiksa kemudian ke mobil tahanan untuk dibawa ke ruang tahanan. Artinya di situ kita KPK harus memberikan ruang kepada wartawan misalnya untuk memfoto dan sebagainya, bahwa benar yang disampaikan oleh KPK ya, bahwa orang-orang yang turun dari ruang pemeriksaan itulah yang kemudian ditetapkan jadi tersangka dan kemudian ditahan. Mungkin seperti itu aja teknisnya. Seperti itu, Mbak. Berarti strategi pembingkaian komunikasinya ini harus memang benar-benar bisa jadi dipertimbangkan lagi ya sama KPK dari hal yang sejauh ini ya mungkin pendekatannya kan memang begitu transparan, tapi ya sekarang juga transparan dan harus substantif, benar Harus substantif, termasuk ya tadi terkait dengan para tersangka, apakah kemudian mau diwawancara atau tidak dan sebagainya. Itu kan bagi saya juga hal yang penting. Sampai selama ini di KPK, Mbak, kita tidak pernah ya melarang ya para tersangka itu ya untuk menyampaikan pembelaan di media gitu kan, walaupun itu tidak ada di dalam hukum acara gitu ya. Tapi tentu sekali lagi penyidik kan sudah paham gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang abu-abu dan sebagainya. Yang penting tadi bahwa semua proses kan dijalankan dengan transparan dan akuntabilitas. Oke, kita tanyakan ke Pak Albert ya, dari tim ahli penyusun KUHP ini. Sebenarnya waktu itu gimana sih pertimbangannya, komunikasinya yang juga sudah dijalin dari berbagai pihak sehingga aturan ini muncul? Iya, memang perlu diakui bahwa pembahasan substantif dan finalisasi dari KUHP ini justru lebih banyak diputuskan oleh tim 12. Tim 12 itu terdiri dari 3 dari institusi Polri, 3 dari Kejaksaan, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari Kemenkumham. Bahkan kami sebagai akademisi khusus untuk KUHP, kalau KUHP di lebat terakhir, khusus untuk KUHP memang tidak sampai akhir ya, karena lebih banyak diputuskan substansinya oleh tim 12. Namun yang mau saya sampaikan Mbak Naila dan seluruh pemirsa Nusantara TV, hukum acara pidana modern ke depannya itu hendak memastikan bukan hanya sekedar untuk memproses hukum pelaku tindak pidana, termasuk juga orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Ya. Hal ini menjadi penting karena tadi perdebatan tentang
presumption of innocence atau presumption of guilt itu seringkali menjadi sesuatu yang mungkin menarik dan sangat seksi di mata media dan masyarakat. Tetapi yang jauh lebih penting daripada substansi itu adalah bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan. Dan dalam konteks tipikor, saya sudah sampaikan berulang kali, agar pendekatannya bukan lagi follow the suspect, tapi follow the money. Jadi kalau perlu memang RUU perampasan aset tindak pidana itu betul-betul dibahas secara transparan supaya nanti upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Baik. Kita ke Prof. Gayus ya. Tadi Pak Albert komunikasinya sempat terputus. Nah, kita ke Prof. Gayus. Prof, memang ini kan dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia begitu. Tapi apakah Prof melihat ada resiko turunnya kepercayaan publik terhadap KPK dengan tidak ditampilkannya wajah ini? Saya melihatnya tidak ada ya. KPK itu kan sifat lembaga yang ad hoc sebenarnya, yang baik ya, yang harusnya baik ya, untuk memenuhi ketidakmaksimalan lembaga lain. Tapi ketika saya melihat di kuhp yang baru ini sangat menarik bagi saya ketika beberapa kemudahan diberikan. Penggunaan teknologi diatur dengan baik di KUHP yang baru. Keadilan restoratif misalnya. Ini ada hak dari penegak hukum untuk melakukan bargaining ya, melakukan plea bargain ya. Berarti di sini direstore demikian rupa sehingga ada keseimbangan hak yang dimiliki oleh orang yang diduga sebagai pelaku atau pelanggar hukum. Bagi saya dua hal inilah penggunaan teknologi yang diatur dengan baik, termasuk komunikasi teknologi, mungkin e-court termasuk bagian dari itu. Kemudian ada restoratif justice, keadilan yang merestorasi keadaan kerugian yang timbul atau ditimbulkan. Ini lebih baik daripada kita menggunakan yang lama yang sifatnya lebih menekankan kepada kesalahan. Tidak ada restoratifnya, tidak ada pengakuan salah. Ini termasuk bagian-bagian yang sudah merupakan kebaruan dari hukum pidana. Pandangan saya. Bahkan tadi kalau disinggung ada hukuman sosial, itu akan melengkapi lagi itu bagaimana kesalahan itu tidak dirumuskan sebagai tindak pidana, tapi juga ada kepada profesional, unprofessional conduct ya, itu dari kesalahan yang sifatnya ketidakpahaman mengenai substansi dari profesi yang dijalankan ya. Banyak sekali penegak hukum yang tidak mengetahui dengan pasti jika dia melanggar, tidak melanggar pidana atau melanggar delik, tapi dia melanggar kepada satu profesi yang seharusnya dia melakukan dengan baik. Ini pengadilannya juga ada semestinya. Pengadilan etik ya, itu mesti ada. Baik. Oke, kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Prof. Gayus dan juga Mas Yudi Purnomo. Tetaplah bersama kami pemirsa NTV Prime, masih akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini.